Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, serta melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini bebas dari iri hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang melimpah. Hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal 4 ayat kelima, Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, Kain dia iri terhadap Habel, yang mana persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Nah, Kain menyimpan rasa dendam, amarah karena disebabkan oleh iri tersebut. Apa yang terjadi saudara ketika rasa iri dipendam berubah menjadi dendam? Alkitab bilang bahwa Kain itu membunuh Habel adiknya. Satu tindakan yang mengerikan dari seorang bersaudara hanya karena dipicu oleh iri hati. Jadi iri hati ini sangat mengerikan dampaknya. Nah, kalau kita pelajari juga kisah tentang Yusuf, bagaimana Yusuf memperoleh mimpi yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Dan saudara-saudara Yusuf juga iri melihat perkataan-perkataan yang Yusuf sampaikan. Dan waktu mereka iri, mereka marah, mereka dendam, dan terjadilah Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dan bukan cuma itu saja, mereka juga menjual Yusuf karena didasari oleh perasaan iri tersebut. Sama halnya dengan Raja Saul kepada Daud. Dia juga iri ketika orang-orang bersorak-sorai, hore hore, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Hal itu membuat dia iri, cemburu, marah, dan ingin melenyapkan Daud. Jadi iri ini sifatnya sangat mengerikan. Kalau kita pendam, akan berubah jadi dendam. Dan berapa banyak orang mengalami iri hati ini. Iri hati itu mencuri sukacita. Iri hati melenyapkan rasa syukur. Bahkan iri hati membuang waktu kita dengan percuma. Bukan cuma itu, iri hati membuat mata gelap. Dan yang paling sering terjadi, iri hati itu menghambat kemajuan kita dalam banyak hal. Jadi saudara, jangan biarkan iri hati ini bertumbuh liar dalam hati dan pikiran kita. Jangan pernah biarkan. Karena kalau ini dibiarkan bertumbuh liar dalam hati dan pikiran, maka akibatnya bisa fatal. Seperti Kain membunuh Habel,
seperti saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ke sumur dan menjual, seperti Saul yang akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia dan dia mengakhiri hidupnya sia-sia. Karena apa? Iri hati. Jadi ini tidak boleh dibiarkan bertumbuh liar, karena ini akan sangat merugikan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita terbebas dari iri hati? Apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita mesti berpikir hal yang baik-baik. Jadi kalau kita lihat teman kita lebih berhasil, kita berpikir, wah, puji Tuhan, teman saya berhasil. Wah, puji Tuhan, saya juga diberkati Tuhan. Jadi kita berpikir yang baik. Bahkan kalau ada yang lebih berhasil, kita ucapkan selamat. Selamat ya, kamu berhasil. Lebih luar biasa lagi ya. Nah, jadi kalau kita berpikir hal-hal yang baik seperti itu, maka kita tidak akan menjadi iri hati. Makanya Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kita mau terbebas dari iri hati, maka yang kita pikirkan adalah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Nah, kalau kita memikirkan ini, saudara, maka kita akan terbebas dari iri hati. Pikiran kita adalah medan peperangan. Untuk itu berpikirlah yang benar. Yang kedua, untuk kita terbebas dari iri hati adalah cukupkanlah diri kita dengan cara bersyukur. Jadi kalau kita udah merasa cukup, kita gak perlu lagi jelalatan melihat hartanya orang. Kalau kita udah memiliki rasa cukup, kita gak iri dengan prestasi orang. Kita gak iri dengan kekayaan orang, jabatan dan lain-lain. Karena apa? Yang ada pada kita itu udah cukup. Dan ini yang akan membuat kita terbebas dari iri hati. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Janganlah kita sebagai manusia selalu melihat ke atas, sehingga kita lupa melihat ke bawah, yang akhirnya kita lupa diri. Kita harus sering melihat ke bawah, sehingga muncul ucapan syukur itu. Dan yang terakhir, bagaimana untuk kita terbebas dari iri hati? Kita harus mau diajarin, diingatkan, dikoreksi, sehingga kita boleh makin mengenal diri kita, makin bertumbuh dan makin berhasil. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi saudara, relakan diri kita diingatkan, ditegur dan dikoreksi supaya kita makin dewasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu luar biasa atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami diajarkan, kami diingatkan untuk bebas dari iri hati. Karena ini sifatnya sangat-sangat merugikan. Dan kami Tuhan, ketika kami melepaskan ucapan syukur, melepaskan rasa cukup, maka itu akan membuat kami terbebas dari iri hati. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas kami, dan itu cukup bagi kami sehingga kami terbebas dari iri hati.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.